Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita dalam keadaan Islam, demikian juga iman. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian kita seputar tafsir dari yang kita ambil sekarang pada ayat yang ke-15, di mana pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan-keadaan yang terjadi pada hari kiamat, berubahnya sunnatullah al-kauniyah, sunnatullah yang terkait dengan alam ini, yang itu akan pasti terjadi pada hari kiamat kelak, yaitu kiamat al-kubra, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Sementara sekarang kita masih melihat matahari, tetapi suatu hari kelak ia akan digulung dan padam cahayanya. Demikian juga bintang-bintang akan berjatuhan. Demikian juga gunung jalankan. Demikian juga yang hendak melahirkan akan dibiarkan. Hewan-hewan yang kemudian dikumpulkan bersama dengan manusia. Laut yang akan dinyalakan menjadi api. Demikian juga jiwa-jiwa akan dipisah-pisahkan, yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Kemudian bayi-bayi perempuan yang mereka dibunuh ketika mereka masih kecil akan ditanyai, kenapa mereka dibunuh? Atas dasar apa? Dosa apa mereka itu? Demikian juga ketika catatan amal hamba akan dibagikan. Wa idzas suhufu nusyirat. Demikian juga ketika langit akan dikelupas, seperti halnya terkelupasnya atau dikelupasnya kulit kambing dari kambingnya. Demikian juga neraka dinyalakan, serta surga pun didekatkan bagi orang yang akan memasukinya. Maka ketika itu semua alimat nafsum ma ahdarat, tersadarlah jiwa atas apa yang selama ini sudah dia siapkan atau perbuat. Ayat 14. Sejauh ini maka di antara faedah terbesar adalah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah agar kita itu mempersiapkan diri untuk hari tersebut, untuk hari yang pasti akan datang, di mana setiap kita akan sadar apa yang sudah kita perbuat dan apa yang belum kita perbuat. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala agar kita bermuhasabah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendak bakar hewan liar, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lah apa kesamaannya? Nah, mereka punya satu kesamaan, di mana mereka ini al-khafiyati qabla buzughiha. Mereka itu tersembunyi sebelum muncul. Ya, jadi mereka ini terkadang muncul, terkadang tersembunyi. Al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas al-jariyati fi aflakiha allati taghibu 'inda buzughis subhi mithlu dhiba'i tadkhulu kinasiha ay baitaha. Yang mereka ini al-jariyat, beredar
bintang ini beredar di falaknya, di garis edarnya, yang terkadang hilang ketika muncul waktu subuh. Kalau sudah subuh kita tidak bisa melihat apa? Bintang lagi kan. Yang ada adalah matahari yang menerangi bumi. Mislu dhiba, seperti halnya hewan. Dhiba itu kijang. Kijang ya. Yang mereka ini masuk ke dalam kinas. Kinas itu tempat persembunyian mereka. Dan ini yang ma'ruf di mereka karena hewan-hewan seperti ini didapati banyak di gurun. Adapun di keseharian kita maka kita lebih akrab dengan apa? Dengan bintang ya. Tetapi mereka punya kesamaan bahwasanya baik hewan maupun bintang itu mereka terkadang muncul, terkadang tiba-tiba hilang aja gitu. Ya, tiba-tiba hilang. Al jawaril kunnas. Wal laili idza as'as. Selanjutnya Allah masih bersumpah. Wal laili idza as'as. Dan demi malam apabila dia as'as, ai idza aqbala wa idza adbara. Demi malam yang apabila dia itu datang seperti sekarang ini di awal malam, wa bi akhirihi idza adbara, dan demi waktu ketika malam itu pergi meninggalkan. Ya, kapan? Nanti subuh insyaallah ya. Atau seperti tadi pagi. Bukankah malam ini mirip seperti malam kemarin kan? Sama-sama apa? Ya sama-sama kayak gini, suasana yang gelap ya. Bedanya cuman tanggal sama hari. Allah bersumpah dengan waktu malam yang seperti itu, datang silih berganti. Nah, di sini menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala pentingnya masalah apa? Waktu. Demi waktu malam. Yang kita ini sudah tidak bisa menghitung sudah berapa malam kita hidup di dunia ini. Sebagaimana firman Allah, wal asr, demi asar. Ada yang mengatakan demi waktu. Ada yang mengatakan demi waktu asar. Kenapa asar? Ya karena waktu asar itu adalah waktu di mana setiap orang yang berdagang, kalau dia dagang, sudah mulai ngitung apa? Hari ini dapat berapa saya? Sudah siap-siap untuk pulang istirahat, ya, demi waktu asar. Demikian juga asar itu adalah akhir dari hari. Sebentar lagi akan ganti tanggal. Ya. Waktu malam adalah awal penanggalan. Wal laili idza as'as. Maka menarik ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu sebagai obat. Subhi idza tanaffas. Bisubhi idza bazagha nuruhu. Apabila muncul nur cahayanya. Demi waktu subuh. Di mana waktu subuh adalah permulaan siang, permulaan aktivitas. Ya, permulaan aktivitas. Ya, subhanallah. Besok hari apa, Pak? Senin. Maka kita akan menjalani aktivitas secara umum ya tentunya. Sama seperti Senin-Senin yang kemarin-kemarin. Bisa jadi kita akan bertemu dengan orang yang sama di kereta, dengan pakaian yang sama. Demikian juga di kendaraan yang lain, kok sama? Ya. Demi waktu subuh apabila sudah apa? Apabila sudah datang, ya. Semuanya akan gerak. Setelah sebelumnya apa? Mereka terlelap dalam tidur. Ya, itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang apa Allah bersumpah dengan semua itu? Allah mengatakan di ayat yang ke-19, innahu laqaulu rasulin karim. Innahu, sesungguhnya Al-Qur'an ini al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah diturunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la kalamullah, benar-benar ucapan Allah, ballaghahu malakun amin, yang
disampaikan oleh malaikat yang terpercaya, wa huwa Jibril alaihi salam, yaitu Jibril alaihi salam, i'tamanahu Allahu alaihi, yang Allah amanahi dengan wahyu ini. Jadi untuk inilah Allah bersumpah, yaitu bahwasanya Al-Qur'an ini benar-benar ucapan Allah yang Allah sampaikan, wahyukan kepada Jibril untuk dibawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu laqaulu rasulin karim. Jadi Allah bersumpah tentang ucapannya yang dibawa oleh malaikat yang mulia, yang memiliki sifat-sifat yang agung. Di antara sifatnya Allah mengatakan dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Jibril itu sahibi quwwatin, pemilik kekuatan. Jibril pemilik kekuatan. Dzi manzilatin 'azimatin, yang memiliki kedudukan yang tinggi dan agung. 'Inda rabbil 'arsy subhanah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Muta'in thamma amin, yang Jibril itu yuti'uhu ahlus sama, yang ditaati oleh penduduk langit, ditaati oleh penduduk langit. Mu'tamanun ala ma yuballighuhu minal wahyi, terpercaya dalam menyampaikan wahyu, terpercaya dalam menyampaikan wahyu. Ini sifat malaikat Jibril yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang merupakan bentuk pujian dan merupakan bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini tidaklah ada sesuatu yang bersentuhan dengannya, melainkan dia ikut termuliakan. Al-Qur'an turun di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Demikian juga Al-Qur'an dibawa oleh malaikat yang mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Demikian juga disampaikan kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang-orang yang setelah ini, orang yang mengamalkan Al-Qur'an, mereka itu akan menjadi keluarga Allah. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itulah ahlullah, keluarga Allah, dan orang-orang yang merupakan pilihan Allah. Jadi yang dimaksud dengan ahlul Quran hakiki adalah orang yang mengamalkan Al-Quran, bukan sekedar orang yang menghafalkan lafadznya Al-Quran, dihafal 30 juz, tetapi hafal lafadznya. Apakah bermanfaat? Mungkin bermanfaat, mungkin. Kalau dia amalkan bermanfaat. Kalau tidak diamalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul hujjatun laka au 'alaika. Nas'alullaha as-salamah wal afiyah. Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah, pembela kamu, tapi juga bisa menjadi pendakwa kamu sendiri. Itu Al-Qur'an, ya. Maka bukan merupakan jaminan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Orang kalau sudah hafal Al-Qur'an itu berarti apa? Berarti sudah selamat aman. Belum. Kenapa? Ya karena ada sebagian manusia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka itu membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, tapi bacaan mereka itu tidak melewati kerongkongan. Siapa itu? Kaum Khawarij. Orang-orang Khawarij, para calon-calon anjing neraka kata Nabi. Al-Khawariju kilabun nar. Mereka itu banyak yang hafal Al-Qur'an. Tetapi apa? Mereka enggak paham Al-Qur'an. Dalam sejarah mereka itu, kalau moyangnya, ya kita cerita sedikit sejarah.
Karena ini berkaitan dengan ini. Moyang mereka itu adalah orang yang mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan ahlul Quran. Mengkafirkan sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Seorang ahlul Quran, penafsir Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat adalah diantaranya Ali bin Abi Thalib. Ya, Khulafaur Rasyidin itu mereka ahli tafsir Al-Quran semuanya. Dikafirkan, loh kok bisa? Nah itu. Sehingga disebutkan ketika Ali bin Abi Thalib ingin menyadarkan orang-orang itu, panggil sini. Yang nemui saya harus hafal Quran. Yang nemui saya harus hafal Quran. Rame itu. Orang-orang Khawarij itu. Yang mereka itu mengkafirkan Ali dengan sebab ya Ali dikatakan telah keluar dari hukum Allah. Ya. Sementara inil hukmu illa lillah. Gara-gara Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in agar apa? Agar berdamai dengan Muawiyah, yang kemudian Muawiyah mengutus Amr bin As. Sebelumnya mereka sudah mengkafirkan Muawiyah. Muawiyah siapa? Muawiyah itu sekretaris Nabi, penulis Al-Qur'an. Ya, alim dalam bidang Al-Qur'an. Orang Khawarij itu. Sekarang mereka giliran mengkafirkan Ali. Sama Ali dipanggil. Nah, ketika dipanggil. Nah, sekarang di depan kita ada Al-Quran. Maka kita akan gunakan ini sebagai hakim kita. Ali mengatakan aneh nih. Yang menunjukkan apa? Pentingnya memahami Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila suami dan istri itu mereka itu masih aja ribut, ya, maka utuslah hakim dari pihak keluarga laki-laki dan hakim dari pihak keluarga wanita. Kalau mereka berdua itu pengen islah damai, Allah akan berikan jalan, Allah akan berikan taufik. Nah, kata Ali, mana yang lebih penting antara urusan suami dan istri, ya, dengan urusan darah kaum muslimin? Jawab, ya, jelas darah kaum muslimin ribuan banyak ini, ya. Yang mereka apa? Saling mengikuti ijtihad dari masing-masing pemimpinnya. Yang ikut Ali dengan Ali, yang ikut Muawiyah dengan Muawiyah. Mereka semua mujtahid. Ali dan Muawiyah mujtahid. Tetapi mujtahid terkadang apa? Terkadang salah. Ya. Tapi semuanya dapat pahala. Pahala 2 kalau benar, pahala 1 kalau salah. Mana yang lebih penting? Maka kalau misalnya Allah membolehkan untuk mengutus seorang hakim dari kalangan manusia, ya, dari kalangan keluarga laki-laki, dengan ini keluarga, Allah sebut hakim, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, untuk berunding masalah suami istri, ya. Lah ini masalah apa? Lebih besar, maka tentu lebih layak lagi untuk diberikan keputusan yang terbaik. Jadi nggak apa-apa. Di orang-orang Khawarij itu, mereka penghafal Al-Quran, tapi mereka cuma menghafal apanya? Lafadznya. Maka berbahaya, ya, sangat berbahaya ketika seseorang itu dia mengabaikan mempelajari tafsir. Udah, pokoknya kita pegang Al-Quran saja sudah, tapi tidak mempelajari isinya, ya, tidak mempelajari isinya. Dan itu salah satu contoh yang menjadikan bahwa ahlul Quran, ya, itu maknanya bukan orang yang hafal Quran saja, tetapi orang yang mengamalkan Al-Quran. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan rasul dari kalangan malaikat, maka Allah menyebutkan bagaimana rasul dari kalangan manusia yang mendapatkan Al-Quran ini. Allah mengatakan wa ma sahibukum bimajnun, dan sahabat kalian itu, maksudnya rekan kalian itu bukanlah seorang yang gila.
Wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-mulazimu lakumul ladzi ta'rifuna aqlahu wa amanatah wa sidqahu bimajnunin kama tad'una buhtana. Dan bukanlah Muhammad yang senantiasa berada di tengah-tengah kalian, yang kalian kenal akalnya, kalian tahu reputasi amanahnya, kejujurannya. Bukanlah dia seorang yang gila seperti yang kalian tuduhkan. Wa ma sahibukum bimajnun. Beliau bukanlah orang yang gila. Ya. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa laqad ra'a sahibukum Jibril ala suratihi allati khuliqa 'alaiha bi ufuqis sama'il wadih. Dan sungguh rekan kalian itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melihat Jibril dalam bentuk yang aslinya, yang dia diciptakan dengan bentuk itu di mana? Bi ufuqis sama'il wadih, di ufuk langit yang sangat jelas, ya, di ufuk langit yang sangat jelas. Nah, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, masih tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa sahibukum bibakhilin 'alaikum, dan tidaklah rekan kalian itu bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Pelit yabkhalu an yuballighakum ma umira bitablighihi ilaikum, di mana beliau bukanlah seorang yang pelit untuk menyampaikan apa yang memang harus disampaikan. Wala ya'khudhu ajran kama ya'khudhuhul kahanatu, dan beliau alaihi salatu wassalam tidak mematok, tidak meminta upah sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para tukang sihir atau dukun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini diantara sifat dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang membawa Al-Quran dari kalangan manusia. Bagaimana sifatnya? Yang pertama, Allah menafikan junun, kegilaan. Nabi itu tidak gila, ya. Artinya Nabi itu kalian kenal akalnya itu sempurna. Dan orang gila adalah orang yang hilang atau orang yang kurang akal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi ini benar-benar telah bertemu dan melihat Jibril alaihissalam, malaikat yang membawa Al-Quran. Kemudian Nabi itu bukanlah seorang yang pelit. Pelit itu orang yang bakhil, enggan untuk menyampaikan, kecuali kalau dibayar upahnya. Nabi tidak minta upah, dan semua para nabi itu mereka tidak meminta upah. Kita bisa lihat ayat yang semisal dengan apa? Di dalam surat Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, demikian juga nabi-nabi mereka semuanya mengatakan ya qaumi la as'alukum alaihi mala, atau ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Kaumku, aku tidak minta harta. Kaumku, aku tidak minta upah atas dakwahku ini. Kenapa? Ya, karena in ajriya illa 'ala Allah, karena upahku itu dari Allah. Satu. Yang kedua, apabila manusia itu dibebani dengan upah, maka manusia akan apa? Akan punya alasan. Wah, saya nggak punya. Karena saya nggak punya, berarti saya nggak bisa dapat. Dan itu akan menjadi sebab atau hujah dia untuk menolak. Ya. Maka para rasul la ya'khudhu ajran kama ya'khudhuhul kahanatu. Mereka tidak mengambil upah sebagaimana para dukun. Kalau dukun memang mereka itu apa? Mereka bekerja atas dasar upah. Wani piro. Ya.
Kalau misalnya semakin besar maharnya, semakin besar jasa yang harus dia berikan berupa ya sihir itu kan macam-macam. Ada yang sihirnya itu ya kelas-kelas kelas teri mungkin. Ada yang sihirnya itu kelasnya kelas kakap. Oh, nanti upahnya beda. Ya. Maka para al-anbiya war rusul tidak begitu. La ya'khudhu ajran kama ya'khudhuhu al-kahanatu. Barakallahu fikum. Kemudian sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masih tentang Al-Qur'an, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan Al-Qur'an ini bukanlah walaisa hadzal qur'anu min kalami syaitonin matrudin min rahmatillah. Bukanlah ucapannya syaitan. Bukanlah ucapannya syaitan yang terkutuk. Ini bahwasanya dia adalah ucapan syaitan. Demikian juga Allah menetapkan kemuliaan pembawa Al-Qur'an dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada alasan lagi bagi kalian untuk tidak beriman. Fa aina tadhhabun? Mau kemana kalian pergi? Ai fa ayya tariqin taslukunaha liinkarin annahu minallahi ba'da hadhil hujaji. Maka jalan mana yang kalian akan tempuh untuk mengingkari bahwasanya ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu dari Allah, disampaikan melalui malaikat Jibril, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan kepada para sahabat, terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ayat yang kita baca sekarang ini, fa aina tadhhabun, dahulu dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan sebelumnya malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi, dan malaikat Jibril menerima dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Menerima dari Allah. Menerima seperti ini. Karena Al-Qur'an adalah ucapannya Allah. Allah berfirman, Allah berucap, Allah berbicara. Al-Qur'an itu kalam Allah. Allah berbicara kepada Jibril alaihissalam, Jibril menangkap, kemudian kemudian menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada yang dikurang, tanpa ada yang berubah. Fa aina tadhhabun? Maka mau kemana lagi kalian akan mengingkari hujah ini, wahai orang-orang kafir. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Qur'an ini melainkan sekedar peringatan. Laisal Qur'anu illa tadzkiran. Al-Qur'an ini tidak lain dan tidak bukan cuman peringatan saja. Wa mau'izatan, dan juga nasihat lil jinni wal ins, bagi kalian para jin dan juga manusia seperti kita, ya. Jadi kalau misalnya ada di antara jamaah sekalian yang sekarang mendengar suara ini, karena kami tidak bisa melihat Anda, Allah mengatakan, Tuhan kita mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia itu melihat kalian dari tempat yang kalian enggak bisa lihat, kecuali kalau menyaru. Menyaru itu apa? Menyamar. Bisa nyamar? Oh bisa. Ya. Bisa nyamar. Jadi apa? Ya tergantung. Jadi manusia bisa, sebagaimana dikisahkan dalam sebuah kisah yang terkenal, bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau itu di penjara gitu kan. Itu kisah zaman dulu. Tetapi tersebar dan tersiar bahwasanya Ibnu Taimiyah itu ngajar di sana. Sampai kemudian dipanggil sama raja, ya, yang memenjarakannya. Benar kamu keluar. Apakah benar kamu keluar? Enggak. Ya, saya tidak keluar. Saya tidak meninggalkan penjara ini. Kalau begitu itu malaikat itu mungkin ya. Oh, enggak mungkin itu malaikat. Itu jin itu. Itu jin yang belajar sama saya, terus dia kemudian mengajar. Oh, ada yang seperti itu? Oh, ada. Ini kisah zaman dulu,
Ya. Ada satu lagi kisah yang dikisahkan tentang Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mantan mufti Saudi Arabia yang sudah wafat berapa puluh tahun yang lalu. Ketika beliau menjadi rektor Universitas Islam Madinah, ada salah seorang mahasiswa dari Sudan menceritakan pengalamannya. Ketika dia itu capek kuliah, pulang kan ke asrama, masuklah dia terus kemudian dia capek, dia minta tolong temennya, tolong tutupin pintu. Maka temannya pun dari posisinya di kamarnya itu, temannya yang udah akrab gitu, dia langsung tangannya memanjang, ceklek, tutup pintu. Terus tangannya balik lagi, pendek, posisi duduk. Maka kata orang Sudan ini, mahasiswa Sudan, seketika itu kayaknya saya nggak bisa tidur lagi sampai hari kiamat. Ya, hilang ngantuk saya. Langsung saya bergegas lapor ke Syekh bin Baz. Esoknya mahasiswa ini dipanggil. Kata Syekh bin Baz, saya bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah. Ya, langsung ditembak sama Syekh bin Baz rahimahullah. Saya bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah. Tolong jujur, kamu manusia apa jin? Saya jin. Ya. Terus kenapa kamu seperti ini? Saya pengen belajar duduk di kelas dan sebagainya. Ya sudah, kamu boleh belajar sama saya, tapi jangan diulangi lagi. Ya, menampak-nampakkan begitu. Ya, sudah. Jadi dia masih terus kuliah sampai sampai di salah satu kesempatan yang lain temennya itu tahu itu jin itu, tapi nggak diceritain. Ya, ditawarin tumpangan sama temennya ini. Temennya bawa mobil kan, ya lagi nih, mau naik mobil loh bareng. Oh, nggak usah, saya bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Sampai ketika lulus, ya, kelulusan itu, kan dapat tiket pesawat, ya kan, dapat duit, nih saya nggak butuh duit, nggak butuh tiket pesawat. Kenapa? Oh, lebih cepat, ya, bisa lebih cepat. Intinya adalah bahwa Al-Quran ini hanyalah peringatan dan bukan paksaan, nggak memaksa. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan di antara yang pengen iman silakan. Yang pengen kufur, ingkar, silakan juga. Semuanya ada ada konsekuensi. Jadi ada sebuah perumpamaan menarik tentang kehidupan kita ini. Kita ini hidup seperti masuk ke sebuah supermarket atau minimarket. Di mana kita masuk bebas nggak? Bebas masuk. Ya. Ngambil di dalam bebas nggak? Bebas. Mau ngambil, mau nggak ngambil, mau ngambil banyak, dikit, mau ini, mau itu. Tetapi nanti akan ada kasir di ujung, di mana kita harus mempertanggungjawabkan. Kalau kita ngambil banyak berarti kita harus bayar banyak, ya. Tapi kalau kita ngambil sedikit, ya kita mungkin bayarnya sedikit, atau bahkan kita nggak ngambil maka kita tidak membayar apapun. Maka in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran ini hanyalah peringatan bagi jin dan manusia. Imam Al-Biqai, beliau setelah menyebutkan tentang ayat ini, ya, in huwa illa dzikrul lil alamin, beliau mengatakan, faman alima hadhil awsafa lil qur'ani walir rasulainil ayataini atiyaini bihi al malaki wal bashari. Barang siapa yang mengetahui tentang gambaran-gambaran karakter serta sifat Al-Quran serta Rasul yang Allah jadikan utusan dari kalangan malaikat maupun manusia, ahabbahu wa ahabbahuma, niscaya dia akan mencintai Al-Quran dan akan mencintai dua Rasul ini. Wa balagha fit ta'zimi wal ijlal, dan dia pasti akan mengagungkan dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wa aqbala ala tilawatihi fi kulli awqatihi, dan pasti akan banyak membaca Al-Quran
dalam waktu-waktunya. Wa balagha fis sa'i fi kulli ma ya'muru bihi, dan pasti dia akan berusaha betul untuk melaksanakan perintahnya, dan wal harabi mimma yanha'an, dan berusaha menjauhi larangannya. Liyahsulalahu istiqamatu raghbatan fi murafaqatin man ata bihi wa ru'yati man ata min indihi. Maka dia akan berusaha untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agar mendapatkan istiqomah, agar bisa istiqomah, dan berusaha dengan sebab istiqomah itu dia bisa murafaqah, bersanding dengan Rasul yang telah membawa Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta bisa melihat Allah yang telah menyampaikan, yang telah mewahyukan Al-Quran ini kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Rasul Muhammad SAW, kemudian sampai kepada kita. Itu kata Imam Al-Biqai, ya. Jadi dengan sebab pengagungan kepada Al-Quran, maka kita akan memiliki perasaan seperti itu. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, pertanyaannya adalah, sudah seberapa agungkah Al-Quran ini di hati kita, di keluarga kita, ya. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh, nggak usah ngomong pemerintahan, kita ngomong yang ada, yang di sekitar kita, diri kita dan juga keluarga kita, karena itulah lingkup kita, itulah dalam tanda kutip negara kita itu, yaitu ya, diri kita dan juga keluarga kita. Sudah seberapa besarkah Al-Quran di hati kita dan di hati anak-anak kita? Apakah sejauh ini baru membaca saja? Ya. Penting baca Al-Quran tiap hari, penting baca Al-Quran. Ayo setoran, ayo murajaah, ayo baca, ayo ngapal. Apakah baru itu? Atau bahkan tidak ada sama sekali? Ya. Tidak ada sama sekali jadwal untuk hal tersebut, atau tidak ada upaya untuk ini, yuk kita baca terjemahan, mau dibacakan nggak terjemahannya, atau mau diceritakan nggak tafsirnya, misalnya ini ada Al-Quran tafsir bahasa Indonesia, dibacakan. Atau sampai pada membumikan Al-Quran di keluarga kita, ya. Nah, ketika anaknya mau berangkat sekolah, ngomong yang bagus sama bu guru, bapak guru, ustadz, ustadzah, teman. Wa qulu linnasi husna. Ngomong yang bagus sama manusia, kata Allah. Ngomong yang bagus sama manusia. Sama ketemu sama bapak-bapak, sama ibu-ibu yang lebih sepuh, pokoknya ngomong yang bagus. Wa qulu linnasi husna. Dah, berangkat kamu sekolah. Astagfirullahaladzim. Nah, atau sama sekali nggak ada bau-bau Al-Quran di dalam rumah kita, ya. Maka kita tanyakan pada diri kita ngecek diri kita, sudah sejauh mana kita menjadikan Al-Quran sampai seperti itu, atau belum. Kalau belum, maka kita usahakan. Liman syaa minkum an yastaqim, kata Allah selanjutnya, liman syaa minkum an yastaqima ala tariqil haqq. Al-Quran ini merupakan peringatan, merupakan nasihat bagi orang yang pengen untuk istiqomah. Nah, pengen untuk apa? Istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu lurus jalannya, lempeng, lurus. Tidak apa? Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Orang pengen istiqomah, maka peganglah betul Al-Quran. Liman syaa minkum an yastaqim. Maka dari sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, diambil faedah bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa istiqomah di atas kehidupan ini, ya, di atas Islam, di kehidupan ini, melainkan dengan dia menjadikan Al-Quran sebagai panduannya. Tidak mungkin kalau dia tidak mengindahkan Al-Quran, ya. In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum an yastaqim. Allah mengatakan tentang Al-Quran, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu membimbing kepada jalan yang lurus.
Lurus dalam hal apa? Dalam semua hal. Keyakinan, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal keluarga, dalam hal perbaikan diri, perbaikan akhlak. Al-Quran itu ya. Akan tetapi liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian itu berkeinginan melainkan apabila Allah berkeinginan untuk hal tersebut. Wa ma tasyauna istiqamat wa ma tasyauna istiqamatan wala ghairaha illa an yasha Allahu dzalika Rabbul khalaiqi kulliha. Dan tidaklah kalian itu bisa berkeinginan istiqamah ataupun yang lain melainkan apabila Allah berkehendak kalian itu seperti itu. Dialah Allah Rabbul khalaiqi kulliha, Rabbnya segala makhluk semuanya. Maka ayat yang terakhir ini, surat At-Takwir ini, Allah menutup bahwa manusia itu tidak bisa istiqomah melainkan apabila Allah menghendaki manusia tersebut untuk istiqomah. Sebagaimana manusia itu apabila dia berbuat dosa dan maksiat, maka Allah juga menghendaki dia berbuat dosa dan maksiat. Akan tetapi meskipun ini dan itu, istiqomah atau maksiat itu semuanya adalah atas kehendak Allah, tetapi perbuatannya dinisbatkan kepada hamba. Perbuatannya perbuatan kita. Maka seorang hamba tidak bisa beralasan dengan takdir dalam hal maksiat. Oh, saya maksiat. Kenapa? Ya Allah menghendaki saya menjadi orang yang bermaksiat seperti ini. Ya, oh nggak bisa. Anda berbuat salah, maka Anda akan dihukum dengan kesalahan itu. Sudah selesai. Nah, bagaimana penjelasan detailnya? Insyaallah taala kita lanjutkan ba'da rahah. Semoga bisa kita lanjutkan ya, insyaallah taala. Sudah ada, Pak. Barakallahu fiikum.